Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. NIM saya E2019-2159. Kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan membuat video tentang pasar yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu mikroekonomi Islam, yaitu Ibu Mutmainnah. Nah, langsung saja, yang pertama adalah pengertian pasar. Nah, pasar di sini adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, di pasar ini bisa bertemu secara langsung atau nyata atau secara online. Nah, syarat adanya pasar ini ada 4. Yang pertama, yang pasti ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Yang ketiga, ada barang atau ada jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat, ada transaksi di antara penjual dan pembeli. Kemudian lanjut ke fungsi pasar. Nah, fungsi pasar ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Nah, fungsi pembentukan harga ini biasanya terjadi setelah proses tawar-menawar. Yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu pasar ini adalah tempat promosi yang baik karena pasti di dalam pasar ini banyak orang atau adanya penjual dan pembeli yang lebih dari satu. Lanjut ke bentuk-bentuk pasar. Nah, bentuk-bentuk pasar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Nah, menurut sifat dan wujud barang dan cara penyerahannya ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pasar konkret atau pasar yang pelaksanaannya secara langsung. Nah, contohnya itu kayak pasar tradisional. Nah, kalau di Jember itu kayak pasar Ambulu, pasar Mangli, pasar Tanjung. Kemudian yang kedua adalah pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini kebalikan dari pasar konkret. Nah, pada pasar abstrak ini barang yang diperjualbelikan tidak ada atau tidak nyata, jadi hanya melalui media gambar atau media video saja. Nah, contoh pasar abstrak ini seperti saham, seperti online. Yang kedua adalah pasar menurut luas wilayah kegiatan. Nah, pasar menurut luas wilayah kegiatan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pasar regional, yaitu pasar antar benua. Contohnya yang ada pada Asia Tenggara yaitu AFTA. Yang kedua adalah pasar internasional. Nah, pasar internasional ini mencakup semua kawasan dunia. Contohnya, maksudnya mencakup semua kawasan di dunia ini, jadi pasar ini sistem pemberlakuannya berlaku pada semua pasar, semua dunia. Jadi semua dunia ini ikut berpartisipasi. Kemudian yang ketiga adalah pasar lokal. Nah, pasar lokal ini biasanya pasar yang ada pada daerah-daerah pada suatu negara. Contohnya seperti pasar Ambulu yang berada di Ambulu, pasar Ajung yang berada di Ajung, pasar Mangli yang berada di Mangli. Kemudian yang terakhir adalah pasar nasional. Nah, pasar nasional ini adalah pasar yang mencakup seluruh negara tersebut, seperti yang ada di Indonesia saja. Jadinya mencakup semua penjualan dan pembelian yang ada pada Indonesia. Yang kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli atau penjual. Nah, pada segmen ini ada dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini adalah pasar yang memiliki kesempurnaan, yaitu jumlah antara penjual dan pembeli itu sama banyak. Dan
Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pada pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi kembali menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini adalah pasar di mana hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Nah, jadi maksudnya itu pada suatu negara atau pada suatu wilayah atau bisa saja pada satu dunia hanya ada satu penjual yang menjual barang atau jasa tersebut dan tidak bisa untuk ditiru. Contohnya PT KAI, yang kedua adalah PLN, yang ketiga adalah PDAM. Yang kedua adalah pasar duopoli. Nah, pasar duopoli ini dikuasai oleh dua penjual tapi banyak pembeli. Contohnya adalah minyak pelumas. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menawarkan jenis barang yang sama. Maksudnya beberapa perusahaan yang menawarkan jenis barang yang sama ini adalah banyak perusahaan yang menjual produk yang sama, tetapi perusahaannya itu berbeda. Nah, apabila bingung, saya akan memberi contohnya. Nah, contohnya ini adalah industri air mineral. Seperti yang kita ketahui, air mineral ini yang terkenal adalah Aqua. Tetapi sebenarnya banyak juga produsen yang menjual. Contohnya adalah Le Mineral, Anda, Levita, dan sebagainya. Yang kedua adalah rokok. Nah, rokok ini kan banyak juga perusahaan yang menjual produk yang sama. Sebenarnya sama-sama rokok, tetapi kayak diberi tambahan seperti kualitasnya berbeda seperti itu. Yang terakhir adalah pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini adalah pasar yang struktur pasarnya banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai varian. Jadinya ini maksudnya itu sebenarnya konsepnya sama tapi variannya berbeda. Contohnya adalah yang sering kita pakai atau yang tidak asing adalah Grab dan Gojek. Yang keempat, bentuk-bentuk pasar yaitu menurut waktu penyelenggara. Nah, bentuk-bentuk pasar menurut waktu penyelenggara ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi seperti yang sudah-sudah. Nah, menurut waktu penyelenggara ini pasar dibagi menjadi harian yang bukanya setiap hari, mingguan yang bukanya setiap minggu, bulanan yang bukanya pasti setiap bulan, dan tahunan yang bukanya setiap 1 tahun sekali. Yang kelima atau yang terakhir, bentuk pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Dibagi lagi menjadi pasar barang industri. Nah, pada pasar barang industri ini biasanya menjual faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja atau SDM, kemudian seperti mesin-mesin untuk melakukan produksi dan sebagainya. Yang kelima ini adalah pasar barang konsumsi. Nah, sudah diketahui dari yang disebutkan barusan, pasar barang konsumsi ini adalah pasar yang menjual konsumsi untuk masyarakat dan halayak umum seperti menjual buah, daging, ikan, dan lain-lain. Itu saja video saya yang berkaitan dengan pasar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.